RDG di Oktober dan November itu kan stance BI cenderung ke arah stabilisasi nilai rupiah ya yang kondisi saat ini masih cukup tinggi. Dan again kita masih menilai bahwa akan ada stance yang sama ya dari BI ini akan tetap mempertahankan. Terus bagaimana dengan perbankan? Mungkin perbankan juga hari ini akan kembali meningkat. Baik pemirsa, untuk membahas bagaimana proyeksi perdagangan di pasar modal dan juga IHSG hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Christian Sitorus, Research Analyst MNC Sekuritas. Halo, selamat pagi Mas Christian, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak. Baik Mbak. Baik, thank you sudah meluangkan waktunya di Market Buzz, Mas Christian. Kalau kita review IHSG kemarin naik ke 0,43%, Anda melihat IHSG yang menguat ini cukup mencerminkan kekuatan pasar modal yang sehat saat-saat ini atau kemudian hanya didominasi saham-saham tertentu aja nih, Mas Chris, silahkan. Oke, kalau misalnya kita melihat ya pada perdagangan lalu itu IHSG kan ditutup menguat ke 0,43% ya tadi ke level 8.686. Nah, meskipun masih terjadi ya net foreign sale itu sebesar 934 miliar nih. Nah, penguatan indeks kita juga melihat dulu nih, terutama ditopang oleh siapa? Kemarin ditopang oleh sektor teknologi, sementara itu sektor kesehatan ini menjadi penekan yang dia memimpin penurunan itu di level 0,15%, minus 0,15. Meski mencerminkan sentimen yang relatif cukup konstruktif, ini kualitas penguatan indeks kemarin ini belum sepenuhnya mencerminkan rally yang sehat nih Mbak sebenarnya. Karena kenaikan indeks ini kan masih ditopang oleh beberapa saham-saham tertentu ya, khususnya saham-saham konglomerasi. Sementara partisipasi sektor utama ini khususnya di perbankan ini juga cukup besar, tapi cenderung terbatas. Kondisi ini masih menunjukkan pasar masih bergerak secara selektif ya, dengan penguatan yang lebih merefleksikan adanya sepertinya rotasi antar saham nih dari tadinya saham yang konglomerasi, sepertinya nanti akan balik ke saham fundamental kembali nih. Dan kemarin kenaikan ISG juga terjadi di tengah pelemahan mayoritas bursa Asia lainnya ya, seiring sikap wait and see keputusan RDG BI pada hari ini ya, dan di mana diekspektasikan BI tetap mempertahankan suku bunganya gitu Pak. Baik, kemudian Mas Christian terkait dengan proyeksi bagaimana Bank Indonesia akan mengumumkan keputusan suku bunga yang diproyeksikan tadi akan dipertahankan. Anda melihat hal ini sudah cukup terprice in kah dari posisi IHSG di beberapa hari terakhir? Oke, kalau misalnya kita bilang cukup mempertahankan dan price in, sepertinya belum terlalu price in ya dengan harga ISG dengan ISG pada hari ini. Harusnya ISG ketika nanti akan ketetapan suku bunga itu diperkirakan akan tetap, ini ISG harusnya bergerak naik kembali ke levelnya sih Mbak, di level mungkin 8.700 sampai dengan ke atasnya. Baik, baik. Kemudian tadi kalau sudah Anda review terkait dengan bagaimana IHSG yang kemarin menguat tipis begitu ya 0,43%, Anda melihat belum cukup mencerminkan fundamental yang cukup kuat karena ditopang oleh saham-saham konglomerasi dan juga rotasi antar saham. Kemudian terkait dengan pelemahan sektor perbankan juga perbankan big caps ya Mas Kris beberapa hari terakhir, Anda melihat dengan keputusan suku bunga yang kemungkinan akan dipertahankan ini apakah kemudian ini masih akan lesu nih untuk sektor-sektor perbankan? Oke, kalau misalnya kita lihat juga ya kembali RDG di Oktober dan November itu kan stance BI cenderung ke arah stabilisasi nilai rupiah ya yang kondisi saat ini masih cukup tinggi. Dan again kita masih menilai bahwa akan ada stance yang sama ya dari BI ini akan tetap mempertahankan. Terus bagaimana dengan perbankan? Mungkin perbankan juga hari ini akan kembali meningkat ya, di mana di Oktober dan November juga kemarin hal itu terjadi ya ketika ada RDGBI itu sendiri. Namun eh, kita juga melihat bahwa ekspektasi Bank Indonesia mempertahankan suku bunga ini sebenarnya sudah terjadi dari beberapa hari yang lalu. Para analis juga sudah memperkirakan bahwa Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunganya, dan mungkin untuk dari sektor perbankan sendiri akan meningkat, namun tidak yang terlalu signifikan sama sekali. Karena kita juga melihat em, masih ada peluang-peluang lainnya. Mungkin ada kejutan dari Bank Indonesia sendiri, mungkin menurunkan ataupun menaikkan
suku bunganya itu sendiri karena melihat kondisi ekonomi, terus juga kanan dari dolar dan juga arus dana asing yang mereka harus mempertimbangkan apakah menaikkan ataupun menurunkan. Namun kita memproyeksikan bahwa Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga pada KDG hari ini. Baik, itu dia review dari Mas Christian bagaimana proyeksi suku bunga Bank Indonesia, kemudian pergerakan IHSG dengan berbagai sentimen yang ada. Tapi Mas Kris, sehubungan dengan pencatatan perdana saham dari SUPA yang dilangsungkan pada pagi hari ini, kita akan menyaksikannya terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan melihat seremoni pencatatan perdana saham PT Superbank Indonesia Tbk atau SUPA langsung dari Menho Bursa Efek Indonesia, dan kemudian kita akan kembali berbincang dengan Mas Christian. Baik, kita saksikan terlebih dahulu. And we've gathered over 5 million customers to date. 5 juta nasabah within that short span of time, and that's the trust of our customers that we hold very dearly. And going into this listing, we're extremely blessed, extremely proud. There's over 1 million orders. And I think Pak Iman is the record ya Pak ya. It's the record order of investors trying to participate in SUPA's listing. I feel so blessed, right? And it's that level of trust again from all these investors that we want to keep, that we want to hold, and they want to make sure that we entrust itself so that every single trust that's given to us is going to be taken care of. Going forward, this listing is not a destination. It's the beginning of a new trust journey, a new unwinding of circle of trust that we continue to hold to serve our mission, to serve Indonesians everywhere, to give financial banking offering to every Indonesian that they deserve. So with that, I thank you for everyone that's been so involved, so supportive, and I wish everyone a fantastic, fantastic support for all of us. And please, going forward, SUPA for all is our motto. SUPA for all. Thank you. Terima kasih Bapak, kami silakan kembali ke tempat. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, berikut kami sampaikan informasi pencatatan perdana saham PT Superbank Indonesia Tbk. PT Superbank Indonesia Tbk bergerak di bidang usaha jasa perbankan. Masuk dalam sektor financials, subsektor industri dan subindustri banks. PT Superbank Indonesia Tbk merupakan perusahaan tercatat ke-26 pada tahun 2025. Berikut informasi pencatatan efek PT Superbank Indonesia Tbk. PT Superbank Indonesia Tbk dicatatkan dengan kode saham SUPA dengan jumlah saham yang dicatatkan 33.558.047.450 saham dengan harga perdana saham Rp635 per saham. Masa penawaran umum saham pada tanggal 10 sampai 15 Desember 2025. Kapitalisasi pasar sebesar Rp21.524.606.000.000 dengan fundraise Rp2.398.198.000.000. Berikut informasi pengurusan dan pengawasan PT Superbank Indonesia Tbk. Dewan Komisaris, Presiden Komisaris atau Komisaris Independen,
Anton Hermanto Gunawan. Komisaris Neneng Meti Gunadi. Komisaris Independen Yeni Zanuba Wahid. Direksi Presiden Direktur Tigor M. Siahaan. Direktur Melisa Hendrawati, Bavana Balramdas Fatfani, Amalia Pratantara, dan Sukiwan. Corporate Secretary Astrid Abina Karoli. Berikut informasi penjamin pelaksana emisi efek atau penjamin emisi efek PT Superbank Indonesia Tbk. Penjamin pelaksana emisi efek PT Mandiri Sekuritas, PT CLSE Sekuritas Indonesia, PT Trimega Sekuritas Indonesia Tbk, PT Sukor Sekuritas. Penjamin emisi efek PT Bahana Sekuritas dan PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia. Berikut lembaga dan profesi penunjang PT Superbank Indonesia Tbk. Biro Administrasi Efek PT Bima Registra, Akuntan Publik KAP Sidarta Wijaya dan Rekan. Konsultan Hukum Hadi Putranto Hadinoto and Partners. Notaris Kantor Notaris Aulia Taufani SH. Berikut informasi data keuangan PT Superbank Indonesia Tbk per 30 Juni 2025. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan prosesi pencatatan perdana saham PT Superbank Indonesia Tbk, ditandai dengan penekanan layar sentuh oleh perwakilan perusahaan tercatat. Untuk itu kami undang untuk naik ke atas panggung kepada perwakilan dari perusahaan tercatat dan para VIP yang duduk barisan paling depan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini waktu menunjukkan 1 menit 30 detik lagi menuju pukul 9 tepat. Dan kami mengajak seluruh hadirin nantinya untuk menghitung mundur bersama-sama pada hitungan ke-10. Sebagai informasi, perdagangan akan dibuka pada pukul 9 sampai pukul 12 untuk sesi pertama, dilanjutkan pada pukul 13.30 sampai pukul 16 untuk sesi kedua. 1 menit lagi menuju pukul 9 tepat yang menandai pencatatan perdana saham PT Superbank Indonesia Tbk di Bursa Efek Indonesia pada pagi hari ini. Empat 40 detik lagi menuju pukul 9. 30 detik lagi. Dan kami mengajak seluruh hadirin untuk dapat menghitung mundur bersama-sama pada hitungan ke-10. 20 detik lagi. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita menghitung mundur bersama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dengan demikian saham PT Superbank Indonesia Tbk telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan saham pada layar monitor. Transaksi telah terjadi pada posisi harga Rp790 atau mengalami kenaikan sebesar 24,41% dari harga perdana. Kita beralih melihat perkembangan indeks harga saham gabungan hari ini.
IHSG saat ini berada pada posisi 8708.04 atau mengalami kenaikan sebesar 0,26% dari indeks penutupan hari kemarin. Selanjutnya adalah informasi sektor perusahaan tercatat yang dapat kita lihat pada layar monitor sebagai berikut. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dan pertukaran cindera mata. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu yang berada di atas panggung untuk dapat maju beberapa langkah ke depan. Penyerahan sertifikat akan dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia kepada PT Superbank Indonesia Tbk. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya penyerahan cindera mata dari PT Bursa Efek Indonesia kepada PT Superbank. Ya baik pemirsa, itu dia tadi seremoni pencatatan perdana saham SUPA atau IPO dari Superbank yang sudah kita saksikan bersama. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut kita akan bergabung kembali dengan Mas Christian Sitorus, Research Analyst dari MNC Sekuritas. Baik Mas Kris, usai tadi kita saksikan bersama IPO dari SUPA, kita ketahui bersama ya tingkat oversubscription-nya sangat tinggi, mencapai 318 kali. Anda melihat peluangnya sebesar apa untuk ARA dan sejauh apa saham ini kemungkinan bisa ARA nih? Oke, mungkin tadi cukup tinggi ya 318 kali ya. Mungkin kita bisa melihat dari permintaannya saja mungkin bisa arah sampai dengan 4 sampai dengan 5 kali nantinya untuk saham SUPA ini sendiri. Karena kita juga melihat dari track recordnya saham SUPA juga cukup oke. Namun kita juga memberikan analisa di mana ekosistem digital SUPA kan berpotensi ini menjadi pendorong pertumbuhan melalui akuisisi nasabah, di mana per September kemarin itu jumlah nasabah itu mencapai 5 juta lah kalau nggak salah. Terus juga ada ruang kecepatan untuk DPK, ekspansi kredit, terus juga adanya wacana merger GoTo dan Grab ini memperkuat integrasi dan skala ekosistem. Mungkin tadi yang 5 kali ARA mungkin bisa sampai 5 sampai dengan 7 kali, di mana permintaannya pasti cukup tinggi untuk SUPA ini sendiri. Namun ada beberapa resiko-resiko di saham SUPA ini sendiri, karena kita harus lihat juga mid and case dari bull case dan juga risk case dari saham SUPA ini sendiri sih, Mbak. Baik, Anda melihat ada proyeksi bisa sampai 7 hari Mas Kris untuk ARA begitu ya. Tadi Anda Bisa. katakan potensi resikonya seperti apa? Boleh di-share juga nih untuk pertimbangan kita, ada angka-angka atau nilai-nilai tertentu yang kemudian sudah mulai rawan sampai ke auto reject bawah mungkin, Mas Kris silakan. Oke, mungkin kita lihat risk case-nya secara fundamental ini kan ketergantungan SUPA yang masih cukup tinggi ya terhadap ekosistem. Grab ini menciptakan sebuah concentration risk nih, sehingga kinerja perseroan juga berpotensi memiliki korelasi yang kuat dengan afiliasi. Selain itu juga risiko IT sih tetap menjadi perhatian utama, terutama keamanan sistem, terus juga kemampuan untuk mempertahankan daya saing teknologi di tengah persaingan perbankan digital yang semakin ketat. Dan mungkin kalau misalnya kita lihat di mana, kapan, dan harus bagaimana ketika nanti kita sudah melihat arahnya, mungkin perhatikan di arah ke hari kelima mungkin. Kita lihat juga volumenya seperti apa. Apabila volumenya turun drastis, maka siap-siap akan ada koreksi sehat untuk saham SUPA ini sendiri sih. Baik, itu dia review dari Mas Christian terkait dengan proyeksi saham SUPA yang baru saja dicatatkan pada perdagangan hari ini. Mas Kris, kita akan bahas saham-saham pilihan lainnya juga, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Market Pass.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Bus, dan sebelum kita lanjutkan dialog kita akan kita lihat terlebih dahulu bagaimana opening market pada pagi hari ini ataupun IHSG di 8 menit pertama perdagangan. Baik pemirsa, di sini kita lihat bersama-sama data dari RTI. IHSG menguat 0,34% atau menguat 26 poin ke 8.712. Kemudian untuk top gainers ada Telkom, ada Bumi, Aman Mineral, Bull. Kemudian untuk top losers saat ini ada BBYB, Gotoh, KETR. Kemudian juga untuk sektoral di sini ada Kesehatan memimpin dengan penguatan 3%, Cyclical menguat 1%, dan yang melemah ada Finance dan juga Teknologi. Baik, kita ke pembukaan perdagangan Bursa Asia pemirsa pada perdagangan pagi hari ini. Nikkei dibuka melemah 0,06%, STI melemah 0,53%, Kospi menguat 0,72%, dan Hang Seng menguat 0,05%. Kemudian dari saham-saham pilihan pemirsa ada Telkom, ada CYBR, kemudian ada ADMR, ada MAPI dengan masing-masing rekomendasi buy. Baik pemirsa, kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Mas Christian Sitorus, Research Analyst MNC Sekuritas. Baik Mas Christian, kita akan ulas saham-saham pilihan yang tadi direkomendasikan. Untuk Telkom proyeksinya seperti apa Mas Chris? Oke, untuk kita lihat proyeksi dari Telkom, kita juga punya target price sendiri di angka 4.000, di mana proyeksi Telkom ini juga cukup solid ya, di mana dari unlocking inisiatifnya itu sendiri, di mana ada sekitar 30-an triliun untuk mereka unlocking value, dan sekarang juga sedang ada spin-off dari anak usahanya itu sendiri. Kemudian adanya melakukan cost efisiensi dan juga merger anak usaha yang akan diumumkan di EUROPS di bulan ini menjadi katalis secara fundamental untuk saham Telkom bergerak lebih efisien lagi sih sebenarnya. Jadi nanti NIM-nya dan juga IPS-nya akan meningkat juga dengan beberapa inisiatif ini. Baik, untuk Telkom diproyeksikan cukup positif ditambah dengan aksi spin-off anak usaha begitu ya, untuk support di 3.460 dan resistance di 3.540. Untuk CYBR seperti apa Mas Chris? Oke, kalau misalnya CBR dari cyber security, di mana demand untuk sektor cyber security masih cukup tinggi ya, di mana semakin banyak perusahaan yang meningkatkan anggaran keamanan aset digital, dan revenue growth-nya ini juga cukup solid dari CBR. Selain itu juga base Singapura, dan juga mereka ekspansi di beberapa negara lainnya selain Indonesia. Ini membuat net income dan juga NIM nanti akan berujung pada IPS yang cukup solid untuk CBR ini sendiri sih. Baik, CBR direkomendasikan menarik juga di support 1365 dan target price di 1440. ADMR silakan Mas Chris. Oke, ADMR sendiri dari bisnis komoditas ya, dengan potensi permintaan global yang saat ini meningkat, dan cadangan mereka yang cukup banyak juga, serta katalis terdekat itu adalah smelter aluminiumnya yang akan beroperasi pada Desember tahun ini. Pada bulan ini akan beroperasi, sehingga ini bisa meningkatkan revenue level dan pada ujungnya akan meningkatkan marginnya ADMR ini sendiri. Baik, itu dia review untuk ADMR. Dan terakhir untuk MAPI, apakah ini juga terkait dengan bagaimana peningkatan transaksi perbelanjaan di akhir tahun nih Mas Chris? Oke, kalau MAPI secara fundamental kita juga melihat dari sisi company-nya sendiri ya, di mana portofolio ini kan cukup besar di fashion, di sport, lifestyle. Ini pangsanya cukup kuat nih di pasaran. Ini juga adanya akhir tahun di Desember biasanya sampai dengan Januari nanti adanya pemulihan konsumsi domestik, di mana biasanya masyarakat akan membelanjakan konsumsinya itu sendiri, sehingga ini bisa ngeboost performa MAPI di 4Q 2025 ataupun nanti di full year 2025. Selain itu kita juga melihat store mereka yang ada di beberapa negara di luar negeri, seperti salah satunya di Vietnam, ini juga mulai menunjukkan pemulihan secara fundamental, sehingga secara overall MAPI cukup oke untuk kita buy juga sih. Baik, itu dia ulasan Mas Christian untuk 4 saham pilihan. Ada Telkom, Cyber, kemudian ADMR, dan juga MAPI. Juga tadi sudah diulas juga bagaimana proyeksi IHSG, perdagangan, dan juga IPO dari saham Supa. Terima kasih banyak Mas Christian Sitorus, Research Analyst MNC Sekuritas, sudah bergabung di Market Bus. Sampai berjumpa kembali Mas Chris, salam sehat.